Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Hidayat, kelas 3A. Di sini saya akan mereview kembali ulangan tengah semester pada pertemuan ke-10 mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Hini Nuraini SHMH dengan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridhayani SHMH. Yang pertama ada percobaan. Percobaan dapat diatur dalam bab 4 buku ke-1 pasal 53 dan pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan adapun contoh kasus dari percobaan yaitu seorang pengedar narkotika jenis sabu-sabu akan mengedarkan sabu-sabu kepada seorang pemakai. Ketika akan bertransaksi, tiba-tiba anggota polisi menangkapnya sehingga transaksi tidak terlaksanakan dikarenakan tertangkap polisi terlebih dahulu. Dengan demikian, mencoba melakukan suatu tindak pidana dapat dihukum meskipun tindak pidana belum terlaksana secara sempurna. Yang kedua, pasal 54 KUHP, kenapa tidak bisa dipidana? Karena pasal 5 KUHP yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja, sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. 3. Pengaturan penyertaan. Secara umum, buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62. Secara khusus, secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP tindak pidana khusus. Dan adapun bentuk-bentuk penyertaan yaitu bentuk 1 pleger, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Bentuk kedua menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara. Bentuk ketiga turut serta melakukan, yang artinya orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Bentuk keempat, pengajur, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Bentuk kelima, pembantuan, diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada 2 bentuk. Yang pertama, pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. 2. Sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. 4. Pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana, yaitu diatur dalam pasal 2 dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71 KUHP, di mana pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana dapat diartikan sebagai seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Perbarengan ini ada beberapa macam, yaitu perbarengan peraturan digunakan, yaitu hanya dijatuhkan pidana pokok terberatnya. Perbuatan berlanjut, dalam perbuatan berlanjut juga sistem pemidanaannya yaitu menggunakan sistem absorpsi lebih lanjut. Yang terakhir ada perbarengan perbuatan atau concursus realis, di mana kejahatan diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan-kejahatan ataupun juga bisa terhadap kejahatan dengan pelanggan ataupun bisa juga pelanggan dengan pelanggan.